Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dengan mengatakan itu, persendian Ece mengeluarkan suara retakan yang aneh, dan dia tumbuh beberapa meter lebih tinggi. Dia mengulurkan tangannya dari lengan bajunya, dan seperti yang dilakukan Hanli sebelumnya, telapak tangannya menekan tirai cahaya berwarna darah, menyebabkannya melengkung ke dalam, dan langsung mengenai patung itu. Saat telapak tangannya menyentuh patung itu, kelima jarinya segera menekuk, menembus tirai cahaya berwarna darah, dan menekan patung binatang bersisik itu. Dengan nyanyian tergesa-gesa, kelima jarinya berputar, dan patung binatang aneh itu segera bergetar, dan cahaya merah darah di tubuhnya menjadi jauh lebih redup. Dengan suara embusan lembut, lapisan kepompong darah yang menyelimuti tubuh Qin Yuan tiba-tiba pecah. Ece membuat isyarat tangan dengan satu tangan, dan tangan lainnya mengaduk formasi darah di udara. Cahaya merah darah segera melilit, mengembun menjadi tangan besar berwarna merah darah, dan tiba-tiba meraih Qin Yuan. Ketika Hanli melihat ini, dia hendak menghentikannya, tapi jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, dan dia langsung melihat ke langit. Pada saat yang sama, ketika dia menemukan kelainan tersebut, Ece juga langsung bereaksi, dan dia melihat ke langit. Saat ini, ada banyak lubang besar di atap, dan tidak ada lautan awan kuning. Hanya ada kecemerlangan perak cemerlang yang jatuh seperti air terjun. Di langit, sepertinya kolam guntur surga ke-9 tiba-tiba runtuh, dan semua cairan petir perak terciprat keluar, mengalir langsung ke aula. Disertai dengan raungan yang mengguncang bumi, semua cairan petir tiba-tiba mengembun menjadi pilar petir yang sangat tebal yang tiba-tiba hancur. Tanpa ada penyimpangan, itu langsung dituangkan ke atas kepala Ege. Pilar petir terjalin dengan jaring petir, dan kabel listrik tebal terus-menerus dikeluarkan. Di antara mereka, ada semburan raungan seperti naga, dan kekuatan yang ditampilkan olehnya bisa dilihat sekilas. Melihat ini, Hanli buru-buru mengendalikan formasi, dan sosoknya melayang mundur selusin kaki. Ekspresi terkejut melintas di mata Ece, dan tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menarik dengan tangannya yang besar dan melemparkan Qin Yuan yang baru saja ditangkap di tangannya, langsung mengenai pilar petir. Suara ledakan terdengar. Qin Yuan bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum tubuhnya menjadi abu dalam kilatan petir perak. Bahkan Nas Chen Sol-nya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Area besar petir perak meledak dan berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan, menerangi seluruh aula. Hampir semua orang tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah dan menutupi matanya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Chen Yang, yang terbaring tak bergerak di tanah, mengeluarkan cermin bundar hitam seukuran telapak tangan dari tangannya. Tangannya yang berlumuran darah meluncur di cermin beberapa kali dan bibirnya membuka dan menutup beberapa kali. Seolah menanggapinya, lingkaran cahaya putih muncul di tubuh Skuli. Petir yang tersebar tiba-tiba memadat lagi dan berubah menjadi pilar petir. Kekuatannya sepertinya tidak melemah sama sekali, dan menyerang tubuh Ece lagi. Ekspresi Ege sangat suram, dan dia tidak mau repot berurusan dengan Hanli lagi. Dia buru-buru mengetuk ujung kakinya dan dengan eksplosif mundur beberapa puluh meter ke belakang. Melihat petir itu meleset dan hendak jatuh ke tanah, ia berbelok tajam tanpa melambat dan mengejarnya lagi. Ece mengerutkan kening dan sosoknya melintas lagi, menghindarinya. Namun, petir itu sepertinya tertarik oleh sesuatu. Itu mengubah arahnya lagi dan terus mengejarnya. Mata Edgar menoleh dan secara tidak sengaja melihat sekilas cermin bundar hitam di bawah tubuh Chen Yang. Kemarahan melintas di matanya. Saat dia menghindari serangan Chen Yang, dia merogoh jubahnya dan mengeluarkan cermin bulat kecil seukuran telapak tangan. Terlepas dari warnanya, cermin kecil itu tidak berbeda dengan cermin hitam Chen Yang. Anak baik,
Kamu telah bersekongkol melawanku sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Aku akan mengembalikannya padamu. Echa meraung dan melempar cermin putih ke arah Chen Yang terbaring di tanah. Cermin bundar jatuh ke tanah dan berguling 3 kali ke samping Chen Yang. Cahaya putih melintas di permukaan cermin, memantulkan busur cahaya putih. Itu mengenai tubuh Echa seperti belatung di tulang tarsal. Tidak peduli bagaimana dia mengelak, dia tidak bisa melepaskannya. Kamu sudah memakainya selama bertahun-tahun. Cermin gambar petir yin yang telah lama diwarnai dengan auramu. Itu tidak bisa dihindari. Chen yang mengangkat kepalanya dengan susah payah, menoleh dan mencibir. Echa mendengar ini dan menjadi semakin marah, tetapi dia tidak punya waktu untuk menyerangnya. Petir itu terlalu dekat dengannya. Zhu Ziyuan dan yang lainnya tidak tahu dari mana petir yang tidak bisa dijelaskan ini berasal. Bagaimana itu bisa memaksa Tuan Kota ke dalam situasi yang begitu sulit? Si Chuan Kong dan yang lainnya bergumam dalam hati, lebih cepat, lebih cepat. Setelah menghindar beberapa kali, melihat kecepatan dan kekuatan petir tidak berkurang, jejak tekad muncul di mata Echa. Dia terbang dan mendarat di depan 3 jembatan lengkung batu di aula depan. Sosoknya tiba-tiba berhenti, dan cahaya putih di tubuhnya menyilaukan. Lebih dari 1000 titik akupuntur Suan menyala. Tampaknya ada aura pelindung yang terlihat di sekujur tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya seperti nyala api putih. Ayo! Dia berteriak keras dan tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Dia mengangkat tinjunya dan meninju petir yang mengalir lurus ke arahnya. Suara keras terdengar. Cahaya listrik perak tiba-tiba meledak dan berubah menjadi bola petir. Itu langsung menelan sosok Echa. Di kehampaan di sekitarnya, arus listrik perak mengalir deras, menyebabkan ruang berfluktuasi dengan hebat dan tidak stabil. Retakan yang terlihat di ruang terus muncul dan menutup. Tirai cahaya berwarna merah darah bergetar hebat dan hampir terkoyak. Untungnya, formasi tersebut menyerap kekuatan daging dan darah tepat waktu untuk mengisinya kembali, sehingga tidak benar-benar runtuh. Han Li terkejut. Dia melihat ke langit lagi dan melihat lautan awan kuning telah muncul kembali. Ada lubang hitam besar yang terus berputar di tengahnya. Dia tidak tahu apakah akan ada lebih banyak petir yang jatuh darinya. Dia memfokuskan matanya dan segera mendesak formasi untuk menggandakan penyerapan kekuatan daging dan darah dalam formasi darah menangis. Pada saat yang sama, pikirannya tegang, dan dia siap melarikan diri kapan saja. Setelah selusin napas, bola petir besar akhirnya runtuh. Semua petir perak berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan sosok Egi sekali lagi. Dia masih mempertahankan postur berdirinya, dan semua titik akupuntur di tubuhnya berkedip-kedip seperti bintang di langit malam. Hanya lengan kanannya, yang bersentuhan langsung dengan berkas petir, tampaknya telah berubah menjadi arang hitam, dengan bara hitam yang terus berjatuhan darinya. Fiuh! Eke menghela nafas panjang dan kepulan asap putih keluar dari mulutnya. Bahu kanannya bergetar hebat, dan seluruh lengannya berubah menjadi tumpukan abu hitam, menyebar ke udara. Tapi segera, cahaya putih menyembur keluar dari tempat lengannya dipotong, menutupi seluruh lukanya. Daging dan tulang tumbuh sedikit demi sedikit, dan hanya dalam beberapa napas, lengannya dikembalikan ke keadaan semula. Pada saat ini, pipi Ege berwarna merah darah, cahaya menyilaukan dari bukaan misteriusnya menyala dan menghilang, memperlihatkan tubuhnya. Yang mengejutkan, tubuhnya berwarna merah tua seperti darah, dan banyak pembuluh darah hijau menonjol keluar. Seolah-olah ular sanca hijau yang tak terhitung jumlahnya melingkari tubuhnya, menyebabkan dia terlihat sangat menakutkan. Teknik armor berkabut. Di dalam formasi darah, ekspresi Han Li berubah. Saat berikutnya, darah di tubuh Ege langsung memudar, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sepucat selembar kertas. Langkah kakinya juga menjadi goyah. Tidak hanya itu, semua titik akupuntur yang dalam di tubuhnya menyemburkan darah. Kemudian,
mereka dengan cepat meredup, dan dia memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia menggunakan teknik Hasi Armor tepat waktu untuk menahan petir, kekuatan petir yang mengejutkan itu terlalu menakutkan, dan semua titik akupuntur yang dalam di tubuhnya terguncang. Tuan Kota, Zhu Ziyuan dan Zhu Ziqing bergegas mendekat dan mendukung EG di kedua sisi, wajah mereka penuh kekhawatiran. EG mengabaikan mereka berdua dan mendongak. Rekan Taoise, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Pada saat ini, diiringi tawa cekikikan, 7 sosok melompat turun dari lubang besar di atap. Yang di depan adalah sosok anggun dalam balutan gaun putih. Itu adalah Sasin. Wanita berbaju hitam dengan kerudung hitam di wajahnya juga ada di sana, mengikuti dari dekat di samping Sasin. 5 lainnya adalah Zuoge, Wu Yun, pria kekar, dan 2 pria botak berbaju hitam. Mata EG menyipit, seolah tidak terkejut dengan kemunculan Sasin dan yang lainnya. Dia mendorong Zhu Ziyuan dan Zhu Ziqing menjauh dan menstabilkan tubuhnya. Sun Tu dan yang lainnya terkejut melihat orang-orang dari kota boneka muncul. Dalam formasi darah, Han Li melihat orang-orang dari kota boneka, dan jejak keterkejutan muncul di matanya. Matanya berhenti sejenak pada wanita berbaju hitam itu, lalu segera menjauh. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi kesakitan, tapi diam-diam dia mendesak botol hijau kecil di tubuhnya untuk menyerap kekuatan daging dan darah dari bawah. Orang-orang dari kota boneka mendarat di tanah dan melihat situasi di dalam aula, terutama formasi darah besar dan Han Li di dalamnya. Ekspresi mereka juga berubah. Mata indah wanita berbaju hitam itu memantulkan Han Li yang sengsara di dalam formasi darah, dan tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar. Cahaya aneh muncul di matanya, dan mulutnya sedikit terbuka di bawah kerudung hitam, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Pada saat ini, beberapa garis emas tiba-tiba muncul di antara alisnya, dan matanya menjadi linglung, tetapi kemudian segera kembali normal. Namun, tatapan aneh di matanya telah menghilang tanpa bekas, dan dia tenang. Pergantian wanita berbaju hitam itu hanya sesaat, dan tidak ada yang menyadarinya. Namun, Han Li diam-diam memperhatikan wanita berbaju hitam itu, dan melihatnya dengan jelas. Dia tiba-tiba terkejut. Pada saat ini, 2 sosok melintas dan menyapu ke sisi Sasin dan yang lainnya. Itu adalah Chen Yang dan Xuan Yuanxing. Pada saat ini, selapis cahaya darah terang muncul di wajah Chen Yang. Tampaknya dia telah mengambil semacam obat mujarab, dan dia telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, tetapi gerakannya masih sedikit tidak stabil. Rekan Chen, setelah perencanaan bertahun-tahun, hari ini kami akhirnya berhasil, dan Anda pantas mendapatkan penghargaan. Zuoge tertawa terbahak-bahak, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Saya beruntung bisa berhasil, berkat pengaturan cerdas Tuan Kota Sasin. Ketika saya pertama kali menjadi Tuan Kota Qingyang, cermin guntur Yin ini diberikan kepada EG sebagai penghargaan. Kekuatan Yin Thunder yang terkandung dalam cermin ini memiliki efek memurnikan tubuh, dan sangat bermanfaat bagi kultivasinya. EG pasti akan memakainya di tubuhnya. Semuanya seperti yang diharapkan Tuan Kota. Chen yang berkata sambil tersenyum. Xuan Yuan, kamu telah bersembunyi di kota Xuan selama bertahun-tahun, dan kamu telah bekerja keras. Setelah ini, akan ada hadiah besar, kata Zuoge kepada Xuan Yuanxing. Merupakan kehormatan bagi saya untuk berbagi beban Tuan Kota, dan saya tidak berani meminta hadiah. Xuan Yuanxing berkata dengan hormat. Bagus, bagus, bagus. Jadi Anda telah berkolusi sejak lama, dan telah merencanakannya sejak saat itu. Anda benar-benar bijak dan berpandangan jauh ke depan. EG mendengar percakapan antara Chen Yang dan yang lainnya, dan ekspresinya sangat jelek, dan dia berkata dengan dingin. Tuan Kota kami sama seperti satu sama lain. Kamu berkomplot melawan kami terlebih dahulu.
Apa yang saya lakukan hanyalah untuk melindungi diri saya sendiri, kata Chen Yang dengan acuh tak acuh saat dia bertemu dengan tatapan Ege. Sasin, bahkan jika kamu merencanakan untuk membunuhku, aku masih harus memberimu nasihat demi persahabatan kita saat itu. Masalah mendapatkan reruntuhan suci saling menguntungkan. Tanpa saya, bahkan jika Anda menemukan makam suci, Anda tidak akan dapat memperoleh sisa-sisa suci. Ege mengalihkan pandangannya ke Sasin dan berkata, "Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Faktanya, alasan utama mengapa saya meminta Anda untuk bekerja sama dengan saya untuk memasuki reruntuhan besar adalah untuk membunuh Anda," kata Sasin sambil mencibir. Ege mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kenapa Ege keluar dari formasi? Menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, dia seharusnya berada di dalam formasi menangis darah sekarang, kan? Sasin melirik formasi darah di sampingnya dan bertanya pada Chen Yang dengan cemberut. Ada banyak kejadian tak terduga yang tidak saya duga. Ada batasan di sekitar aula ini, jadi saya tidak bisa memberitahu siapapun. Chen Yang memandang Han Li di dalam formasi darah dan berkata dengan senyum pahit. Hati Ege bergetar saat mendengar percakapan keduanya. Jika dia masih berada di dalam formasi saat petir menyambar, dia tidak akan mampu melawan secara efektif karena keterlambatan formasi menangis darah. Dia mungkin terbunuh di tempat. Untungnya, Li Feiyu muncul dan membiarkannya keluar dari formasi darah. Memikirkan hal ini, kebencian Ege terhadap Han Li sangat berkurang. Pikirannya berubah dengan cepat ketika dia mencoba memikirkan jalan keluar. Ege, kamu masih beruntung hari ini. Namun, kamu sudah terluka parah. Bersiaplah untuk mati. Sasin tidak memberinya sedikit pun kesempatan untuk bernapas. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Sebuah bola emas seukuran kepalan tangan terbang keluar dari lengan bajunya. Dengan suara, retakan muncul pada bola dan sejumlah besar cahaya keemasan bersinar dari dalam. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi boneka berbentuk burung emas raksasa. Tingginya lebih dari 10 zang, dan terlihat seperti 2 elang emas. Ketika sayapnya melebar, panjangnya lebih dari 10 zang, dan ada banyak bulu emas di atasnya. Setiap bulu disulam dengan pola yang sangat indah, dan berkedip dengan semburan cahaya bintang. Boneka burung emas raksasa ini terlihat sangat anggun dan mulia, tetapi pada saat yang sama, itu menimbulkan perasaan yang sangat berbahaya. Burung hantu sayap emas. Ekspresi Eko tiba-tiba berubah. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya langsung terbang keluar. Secara mengesankan, sasarannya adalah Sasin. Meskipun terluka parah saat ini, dia masih sangat cepat. Dalam sekejap, dia tiba di depan Sasin. Pedang putih panjang tiba-tiba muncul di tangannya, memancarkan cahaya pedang putih cemerlang. Ujung pedang yang tajam hampir 1 kaki jauhnya dari Sasin dalam sekejap. Namun, tepat pada saat ini, bayangan emas kabur melintas, dan sayap emas muncul dari udara tipis di depannya, menghalangi cahaya pedang dan inti pasir. Cahaya pedang putih menembus sayap emas, dan cahaya keemasan yang menyilaukan meledak. Sayap emas tidak bergerak dan dengan mudah memblokir pedang. Hampir pada saat yang sama, bayangan emas melintas di atas kepala Edgar, dan sayap emas lainnya muncul dari udara tipis. Kemudian, seperti sebilah pedang emas yang besar, pedang itu menebas kepala Edgar dengan kecepatan luar biasa. Sebelum sayapnya jatuh, angin tajam yang mengerikan yang terkandung di dalamnya telah menyebabkan tanah keras di dekatnya bergemuruh, dan tiba-tiba membelah luka yang dalam. Murid Edgar menyusut, dan dia buru-buru mengelak ke samping. Pada saat yang sama, cahaya putih melintas di tangannya yang lain, dan sebuah pedang panjang muncul. Dengan teriakan nyaring, dia menyilangkan kedua pedang dan menebas. Cahaya pedang melonjak, dan 2 lampu pedang tebal terbang keluar, memotong sayap emas.
Lampu putih dan emas bertabrakan dan kemudian meledak. Gelombang udara emas dan putih menyapu ke segala arah. Kemanapun ia lewat, kehampaan bergetar, dan lapisan tanah terkikis. Seluruh aula bergetar hebat dan bergemuruh. Kecepatan Edgar dan Sasin terlalu cepat. Serangkaian pertukaran secepat kilat. Yang lain hanya bereaksi pada saat ini. Apakah itu orang-orang dari kota boneka atau kota Suan? Mereka semua buru-buru mengelak ke belakang. Pembentukan darah di mana Hanli juga terpengaruh setelahnya, dan itu berdengung dan bergetar. Dia buru-buru diam-diam mengucapkan mantra untuk menstabilkan pembentukan darah. Cahaya pedang putih hancur, tapi juga menghentikan sayap emas yang jatuh. Wajah Edgar memerah lagi, dan dia memuntahkan seteguk darah. Namun, dia sudah bergegas kembali, dan pada saat yang sama, dia menginjak tanah dengan keras. Dengan "wush", seluruh tubuhnya membubung ke langit seperti elang hitam, dan terbang menuju lubang besar di atap. Kecepatan Edgar sangat cepat, dan pada saat ini, dengan bantuan kekuatan balasan, dia secepat kilat. Dalam sekejap, dia mencapai atap, dan hendak terbang keluar. Tetapi pada saat ini, bayangan emas terbang dari tanah, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Edgar, dan langsung memblokir lubang besar di atap. Melihat hal tersebut, permukaan tubuh Edgar bersinar terang, dan dia dengan paksa menghentikan tubuhnya. Burung hantu bersayap emas adalah yang terbaik dalam kecepatan. Tuan Kota tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri hari ini. Terima saja takdirmu. Burung hantu bersayap emas melebarkan sayapnya, dan pada saat ini, Sasin berdiri di atasnya. Dia memiliki senyum dingin di wajahnya, dan samar-samar orang bisa melihat sutra kristal transparan melompat di ujung jarinya. Burung itu mengepakkan sayapnya, dan permukaan sayap emas itu memancarkan cahaya keemasan. Saat berikutnya, bulu emas yang tak terhitung jumlahnya meledak dari sayap, dan dengan suara tajam yang menakutkan, mereka menghantam Edgar seperti hujan. Setiap bulu berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, menyeret lampu ekor panjang di belakangnya, seperti meteor emas. Wajah Edgar menjadi gelap, dan dia tampak sangat takut pada bulu-bulu emas ini. Dia berteriak, dan kedua pedang di tangannya menari dengan cepat. Bayangan pedang putih yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan mereka padat, dan mereka menebas bulu emas. Tapi begitu kedua belah pihak bertabrakan, bayangan pedang putih itu runtuh, dan mereka langsung tertusuk, dan hancur berkeping-keping. Kecepatan bulu emas hanya melambat sedikit, tetapi mereka masih terbang secepat kilat. Wajah Edgar tegang, dan semua titik akupuntur mistik di sekujur tubuhnya bersinar dengan cahaya bintang. Tubuhnya berputar seperti gasing, dan cahaya bintang membentuk pusaran air putih di sekelilingnya. Kekuatan bintang-bintang di dekatnya melonjak ke arahnya, dan lebih banyak cahaya bintang jatuh dari lubang besar di atap, menyatu dengan pusaran air putih. Pusaran air putih langsung menjadi beberapa kali lebih besar, dan berputar dengan cepat, memancarkan kekuatan sobek yang mengerikan. Kekosongan terdekat juga terpengaruh olehnya, dan riak muncul. Begitu bulu emas memasuki pusaran air putih, mereka segera ditarik menjauh dari arah aslinya, dan tanpa sadar berenang bersama pusaran air, dan kecepatannya sangat berkurang. Kedua pedang di tangan Edgar menarik busur cahaya, dan menebas bulu-bulu emas yang menyerangnya, dan semuanya terpotong. Namun, kekuatan yang terkandung dalam bulu emas itu sangat menakutkan. Setiap kali pedang Edgar memotong satu, tubuhnya bergetar tanpa sadar, dan dia dikirim terbang kembali ke jarak tertentu. Serangkaian ledakan keras terdengar. Dalam sekejap mata, semua bulu emas keluar, dan tubuh Edgar dipaksa turun dari udara, dan dia menabrak tanah dengan keras, menciptakan lubang besar. Dan sebagian besar bulu emas yang terlempar atau meleset jatuh ke tanah, dan beberapa menabrak dinding di dekatnya. Apakah itu tanah atau dinding?
mereka seperti tahu di depan bulu emas yang mengandung kekuatan besar, dan mudah ditembus seperti tahu. Suara itu seperti guntur, dan angin kencang seperti pisau, berputar menjadi aura ledakan. Seluruh aula bergetar hebat, seolah-olah tidak tahan dengan kekuatan pertarungan keduanya, dan hampir runtuh. Orang-orang dari kota Suan dan kota boneka melarikan diri lebih jauh, dan mereka langsung tercengang oleh pemandangan itu. Ketika kedua tuan kota bertarung, yang lain tidak berbeda dengan semut, dan mereka tidak dapat ikut campur sama sekali. Jika tidak mengelak tepat waktu, mereka mungkin terjebak dalam baku tembak. Pembentukan darah juga dipengaruhi oleh dua bulu emas, tetapi tidak merusak bagian vitalnya, dan masih dapat terus beroperasi. Di dalam formasi, ekspresi Han Li juga berubah. Edgar masih memiliki kekuatan seperti itu meski terluka parah. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia telah merenggut makanan dari mulut Edgar. Meskipun dia tidak punya pilihan, itu masih merupakan langkah yang berbahaya. Jika Sasin dan yang lainnya tidak tiba-tiba muncul, dia akan berada dalam situasi yang agak canggung. Saat dia memikirkannya, Edgar berbalik dan melompat keluar dari lubang, tetapi cahaya bintang di sekelilingnya telah menghilang. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya terlihat sangat pucat, dan dia terhuyung-huyung. Sepertinya dia benar-benar anak panah di akhir penerbangannya. Bayangan emas melintas, dan burung hantu bersayap emas muncul di atas Edgar. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Aku akan membalas dendam atas kematian guruku hari ini. Mata Sasin sedingin es, dan 10 jarinya bergerak. Burung hantu bersayap emas mengepakkan sayapnya, dan bulu emas yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi jatuh di tengah suara siulan yang tajam. Situasi Edgar terlihat sangat buruk saat ini, tetapi dia tidak memiliki sedikit pun tanda menyerah. Dia menggerakkan lengannya, dan hendak membela diri. Tetapi pada saat ini, 8 lampu perak ditembakkan dari samping, dan masing-masing terbungkus manik perak. Mereka muncul di atas kepala Edgar dalam sekejap, dan mulai berputar dengan cepat. Cahaya perak dari 8 manik-manik perak meledak, dan karakter sihir perak yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, dengan cepat memadat, dan langsung berubah menjadi formasi cahaya perak. Formasi cahaya menyelimuti area sekitar beberapa ratus kaki. Sosok Edgar juga diselimuti, dan dia tidak bisa dilihat. Bintik-bintik cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalam formasi, dan itu tampak seperti pengoperasian bintang-bintang di langit. Itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Bulu emas yang tak terhitung jumlahnya melesat ke formasi cahaya perak, dan formasi cahaya berdengung dan bergetar hebat seperti air mendidih. Tapi, itu tidak runtuh. Kulit Sasin tiba-tiba berubah saat dia melihat pemandangan ini. Dia melihat ke arah dari mana cahaya perak itu berasal, tetapi dia tidak melihat siapapun. Dia mendengus dingin, dan menggerakkan tangannya. Sosok burung hantu bersayap emas menukik ke bawah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya keemasan. Itu melebarkan sayapnya, dan menembakkan bulu emas yang tak terhitung jumlahnya lagi, dan menabrak formasi cahaya perak. Pada saat yang sama, sepasang cakar tajam tiba-tiba mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sulit untuk melihatnya secara langsung dengan mata telanjang, dan tiba-tiba mencakar. 2 cakar emas raksasa muncul dari udara tipis. Mereka bersinar cemerlang, dan memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Seolah-olah 2 cakar raksasa akan menghancurkan langit. Mereka dengan keras mencakar formasi cahaya perak, dan kemudian dengan keras mencabik-cabiknya. Formasi cahaya perak akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Itu meledak terbuka, dan berubah menjadi langit yang penuh dengan cahaya perak. Di saat yang sama, 2 sosok juga melompat dari langit yang penuh dengan cahaya perak. Salah satunya adalah Edgar, dan yang lainnya adalah Nyonya Liu Hua. Kulit Edgar terlihat sedikit lebih baik saat ini.
Sepertinya dia baru saja menggunakan semacam metode pemulihan dalam formasi cahaya. Keduanya tidak terburu-buru menuju beberapa lubang besar di atap. Sebaliknya, mereka bergegas menuju dinding di kejauhan yang penuh retakan dan ditusuk oleh lebih dari 10 bulu emas.